Ini kalau bicara menegakkan keadilan melawan kezaliman, saya punya pengalaman. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Dendam lama muncul kembali. Dalam ceramah terbarunya yaitu beberapa hari yang lalu, Pak Rizik menyampaikan jika dia teringat tentang masa lalunya yaitu perseteruan dengan Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta pada saat itu. Dalam ceramahnya, Habib Rizik menceritakan kronologi perseteruan antara dirinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Begitu dramatis sekali. Ini memang ternyata perseteruan yang di masa lalu ini sampai sekarang tidak kunjung usai juga. Dan kembali lagi di saat Kang Deddy Mulyadi sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kemudian tiba-tiba Pak Rizik mengungkit lagi kejadian masa lalu di Purwakarta. Nah, untuk selanjutnya mari kita saksikan sama-sama ceramah selengkapnya dari Pak Rizik Syihab. Kita yang masih ada di alam dunia wajib untuk melanjutkan perjuangannya. Bagaimana dulu Abitam mengajarkan kita, saudara, untuk selalu menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Saudara, kita lanjutkan. Ini kalau bicara menegakkan keadilan, melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abitam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abitam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyerah Black Akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame, nggak boleh nggak datang, harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya saudara nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng. Saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir! Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul. Saudara, kumpul preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar. Bubar. Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut, begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati syahid menjadi cita-citanya, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara, gelar acara, dan malam itu, saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia
yang sudah senja, tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu. Itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini. Nah sobat, seperti itulah ceramah terbaru dari Pak Rizik Syihab ya. Dalam ceramahnya dia mengungkit lagi ataupun menceritakan masa lalunya kejadian sewaktu di Purwakarta. Betapa drama sekali ya cerita yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab ini. Memang pada saat itu Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, dan ketika menjabat sebagai Bupati, Kang Deddy Mulyadi memprogramkan 1000 patung ya untuk di Kabupaten Purwakarta. Tapi tujuannya bukan untuk berhala, tujuannya supaya untuk memperindah dan juga mempercantik kabupaten tersebut. Kalau memang ada yang menganggap patung buatan Kang Deddy berhala, itu mana buktinya kan? Ada nggak kira-kira warga Purwakarta yang menyembah patung buatan Kang Deddy Mulyadi? Kan tidak ada. Sementara berhala itu kan suatu patung ataupun suatu bangunan ataupun media lainnya yang disembah ataupun yang dituhankan, itu disebut berhala. Kalau ini kan Kang Deddy Mulyadi membuat patung-patung itu merupakan tokoh-tokoh pewayangan ya, seperti Gareng, Arjuna, Semar, dan tujuannya pun bukan untuk dituhankan, tujuannya bukan untuk disembah. Jadi tuduhan-tuduhan Rizik Syihab ini diungkit kembali sekarang di 2025. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu sekarang Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan prestasinya sudah banyak ya, sudah bahkan viral. Bahkan beberapa hari yang lalu Kang Deddy Mulyadi mencontohkan sebagai pemimpin yang baik, yaitu dengan langsung terjun ke sungai untuk membersihkan sampah dan got. Nah, hal inilah yang sepertinya dibendung oleh kelompok-kelompok Pak Rizik Syihab ini supaya Kang Deddy Mulyadi namanya tidak seharum, tidak sebagus, supaya tujuannya sepertinya kita bisa menebak ya. Karena ada kemungkinan juga Kang Deddy Mulyadi ini akan mencalonkan diri sebagai calon presiden mendatang. Nah, hal inilah yang tidak diinginkan oleh Pak Rizik Syihab, sehingga kemudian Pak Rizik Syihab mengungkit kembali kejadian sewaktu di Purwakarta sewaktu Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah, hasutan-hasutan seperti ini ataupun cerita-cerita seperti ini itu kan sudah masa lalu ya. Biarlah itu sudah menjadi sejarah, itu kan masa lalu, buat kita buat pelajaran saja. Karena masa lalu di Purwakarta itu hanya tuduhan-tuduhan semata. Tidak ada buktinya Kang Deddy Mulyadi membuat berhala itu, tidak ada bukti, sampai sekarang pun tidak ada bukti ya. Itu biarkan saja, itu masa lalu, kita bisa melihat ke depan kinerjanya ya. Lagian masyarakat Jawa Barat khususnya sekarang sudah pintar-pintar, sudah tahu siapa orang benar, mana orang yang pura-pura benar gitu loh. Hal itu dibuktikan dengan 60% lebih warga Jawa Barat memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernurnya. Sedangkan sekarang terbalik, Pak Rizik sekarang kita bisa melihat sendiri ya, dulu dan sekarang perubahannya beda. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi hasutan-hasutan seperti itu memang ada maksudnya. Jadi Pak Rizik ini mengungkit lagi kejadian yang waktu di Purwakarta itu katanya Kang Deddy Mulyadi disebut hobi membuat patung. Ya memang kenapa gitu loh. Bukan membuat berhala, Kang Deddy Mulyadi itu membuat patung. Tentu saja berhala berbeda gitu loh. Dan saya berani jamin sampai dari dulu sampai sekarang pun nggak ada orang Purwakarta yang menyembah patung buatan Kang Deddy, dan nggak ada juga patung buatan Kang Deddy Mulyadi yang dibikin berhala, nggak ada. Itu murni Kang Deddy membuat untuk mempercantik kota Kabupaten Purwakarta, seperti itu. Ceritanya drama banget ya, pakai ngajak perang lah, ngajak ini, bahkan sempat mau perang ya waktu itu. Dia tadi menceritakan katanya dia sempat dihadang oleh beberapa preman bayaran, nggak tahu siapa yang bayar. Cuman tadi Pak Rizik mengatakan katanya orang bayaran Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Cuman nggak tahu itu fakta sebenarnya seperti apa ya, nggak ada bukti juga bahwa preman-preman tersebut adalah orang bayaran, nggak ada tahu juga ya. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Bagaimana menurut teman-teman semua mengenai ceramah terbaru dari Pak Rizik Syihab ini yang mengungkit kembali masa lalunya ketika berseteru dengan Kang Deddy Mulyadi sewaktu menjadi Bupati Purwakarta? Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jabar Istimewa.